But you won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. Yang pertama ada pengertian persamaan kuadrat. Apa sih pengertian persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat merupakan persamaan polinomial atau suku banyak yang memiliki orde atau pangkatnya 2. Persamaan kuadrat dalam X dapat ditulis dalam bentuk umumnya. Ada bentuk umum seperti berikut. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Atau AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Itu bisa. Dengan A, B, dan C-nya itu elemen dari bilangan real, dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi nggak boleh A-nya itu 0. Keterangannya, X-nya itu variabel, A-nya itu koefisien kuadrat dari X kuadrat, B-nya itu koefisien linear dari X, dan C-nya itu konstanta. Adapun di sini penyelesaian persamaan kuadrat. Ada yang pertama itu memfaktorkan atau faktorisasi. Mungkin udah tahu ya, faktorisasi itu kayak gimana, memfaktorkan itu kayak gimana. Coba buka halaman 19. LKS halaman 19. Di situ ada memfaktorkan atau faktorisasi, sama aja ya. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jika melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya membuat perkalian dua buah persamaan linear. Bentuk umumnya sama ya, AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. B-nya itu hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan ke-2. Suku ke-1 ke-2 itu yang X plus C itu. C-nya itu hasil perkalian antara suku ke-1 dan ke-2. Perhatikan contohnya berikut. Contohnya, ada bentuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X plus 6 sama dengan 0. Bentuk faktorisasinya adalah X plus 3, X plus 2 sama dengan 0. Kenapa kayak gitu? Ada yang tahu? Jadi, kalau Teteh bilang, X titik-titik tambah titik-titik, titik-titik tambah titik-titik yang hasilnya itu 5, dan titik-titik kali titik-titik yang hasilnya itu 6. Jadi, 3 tambah 2 hasilnya 5 kan ya? 3 kali 2 hasilnya 6. Berarti benar kan? Bentuk persamaan kuadratnya itu X kuadrat ditambah 5X plus 6 sama dengan 0. Berarti akar X-nya itu min 3 atau X-nya itu min 2. Nanti lebih jelasnya dibaca lagi ya. Dilihat lagi contohnya. Selanjutnya ada melengkapi kuadrat sempurna.
Lengkapi kuadrat sempurna. Bentuknya sama. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bisa dijabarkan menjadi berikut. X plus P kuadrat sama dengan Q. Contoh, kita langsung ke contoh saja. Contohnya, X kuadrat ditambah 6X plus 5 sama dengan 0. Caranya gimana itu? Kita ubah dulu ke bentuk yang di atas. Yang X plus P kuadrat sama dengan Q. Berarti X kuadrat ditambah 6X sama dengan min 5. Berarti min 5-nya dipindah ruaskan. Ya kan? Nah, selanjutnya, karena ini melengkapi kuadrat sempurna, berarti kita harus menambahkan angka di ruas kanan dan di ruas kiri sama besarnya. Berarti ini ditambahin berapa tuh? 3 kuadrat. Yang kanan ditambahin juga sama plus 3 kuadrat. Nah, itu contoh yang disebut melengkapi kuadrat sempurna. Jadi, di kedua ruas di sebelah kanan dan kirinya itu, yang ini. Bentar. Nah, yang ini. Yang 3 ini nih. Nah. Ini yang dinamakan kuadrat sempurna. Jadi di ruas kanan dan di ruas kirinya itu ditambah angka yang sama besar. Berarti gimana penyelesaiannya? Seperti biasa, penyelesaian biasa. Jadi X plus 3 kuadrat sama dengan min 5 plus 9. Kayak biasa. Penjabaran seperti biasa. Ya. X plus 3 kuadrat. Min 4 ditambah 9 itu 4. X plus 3 kuadratnya dipindahkan ke ruas kanan. Itu hasilnya 2. Berarti X plus 3 sama dengan plus minus 2. X-nya berarti min 3 plus minus 2. Berarti X1-nya itu min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Dan X2-nya itu min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Jadi hasil penyelesaiannya itu min 1, min 5. Selanjutnya ada rumus ABC. Ini yang paling mudah karena udah ada rumusnya. Adapun persamaan rumus ABC adalah sebagai berikut. X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, langsung ke contoh aja. Tentukan akar persamaan X kuadrat dikurang 4X dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Yang diketahuinya apa itu? A-nya 1, B-nya min 4, dan C-nya sama dengan min 5. Tinggal disubstitusikan, dimasuk-masukkan, karena nilai A, B, dan C-nya itu udah ketahuan. Masukinlah ke rumus ABC yang di atas. X1-nya min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. Kita masuk-masukin ke rumus yang di atas. Paham ya?